mengantisipasi potensi dampak iklim 2025 untuk sektor pertanian, Bu. Dan terkait musim hujan, daerah mana saja yang mendapatkan warning dari BMKG karena diprediksi mengalami curah hujan tinggi. Ya, Demikian, Bu. Mungkin nanti Pak iya, Buket juga baik. bisa Terima kasih. menambahkan. Oke. Baik, itu tadi sudah kami sampaikan ya. Ya, Mungkin bisa dilihat lagi itu di highlight teksnya kembali, itu Bu. ya. Sebentar, sumber daya air, sebentar. Kita sebutkan daerahnya ya. Meskipun hanya sedikit ya, 1% dari wilayah Indonesia, ini diprediksi dapat mengalami hujan tahunan. Oh, sorry. Yang di atas normal itu 15% ya. Ya, di atas normal itu 15% wilayah Indonesia diprediksi dapat mengalami hujan tahunan di atas normal, yaitu meliputi sebagian Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Riau, sebagian kecil Kalimantan Timur bagian timur, sebagian kecil Sulawesi Barat bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua bagian tengah. Barangkali kalau di website ya, gambarnya akan lebih, resolusinya lebih kelihatan ya Pak Sena ya. Jadi kan websitenya BMKG khususnya yang klimatologi menampilkan data-data ini. Jadi di situ silakan bisa dilihat ya. Karena kalau dalam PPT ini kan keterbatasan resolusi, keterbatasan luas gambarnya, slide-nya ya. Yang lebih akurat kami mohon untuk bisa dilihat. Jadi sebagian kecil itu seberapa kecil dari bagian itu secara visual silakan dicek di laman iklim yang ada di BMKG. Demikian. Namun sekali lagi ya, ini karena sudah selalu terjadi di tiap tahun, meskipun yang normal ya, yang normal pun tetap harus, apalagi yang di atas normal, tetap harus waspada kalau namanya hujan, itu potensi bencana hidrometeorologi basah, potensi banjir bandang, longsor. Karena fakta menunjukkan lahan-lahan kita ini sudah cukup cukup banyak yang terbuka. Lingkungan kita tidak sedikit yang rusak, ya. Hutan kita juga tidak sedikit yang juga sudah terbuka. Artinya dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini, apalagi apabila sistem pengelolaan sumber daya air tidak terpelihara, ya tadi misalnya tidak dicek apakah ada yang retak-retak, ada yang akan runtuh, apakah drainase tidak tersumbat, apakah sungai-sungai ini sudah mulai sedimennya dikeruk. Nah, jadi upaya pengelolaan lingkungan ini juga bisa mengakibatkan suatu wilayah itu menjadi tetap rawan banjir meskipun hujannya tidak lebat. Itu beberapa kali kami mencatat itu terjadi. Jadi poinnya saat ini kita memang harus mestinya sudah bersiap untuk itu, untuk membenahi sistem pengelolaan air. Jadi bukan berarti karena ini wajar setiap tahun itu kan sepanjang masa kan harus dipelihara, sedimen-sedimen tadi dibersihkan seperti itu. Demikian.